Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang Andi, ini saya langsung ke WA-nya Bang Andi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bang Andi. Sekali lagi saya mohon maaf sebelumnya. Semenjak saya menjalani zikir nafas atas arahan Bang Andi, alhamdulillah banyak hal yang saya alami. Tapi di sini ada yang mau saya tanyakan Bang Andi. Saya tuh mengalami seperti kepala saya berat, terus saya hawanya seperti lemas, maunya tidur aja. Ini saya rasakan setelah gimana ya? Sejak saya alami ini udah 1 minggu ini saya alami yang saya rasakan. Badan terasa lemas, hawanya mau tidur, terus kepala saya berat, tengkok saya berat, terus untuk berjalan itu lemas. Tapi alhamdulillah Bang Andi, untuk ibadah tidak ada penghalang satu apapun. Mungkin kiranya ada yang salah atau ada perlu diperbaiki dari diri saya atas cara zikir nafas saya. Saya mohon bimbingan dan nasihat dari Bang Andi. Kurang lebih sekali lagi saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi apa yang udah Bapak rasakan itu sudah benar. Kenapa kita selalu sering terbawa ngantuk ya? Bawaannya ngantuk, lemas, seperti berat, tapi beratnya sebenarnya sih bukan berat, beda berat sama lemas. Ini lemas kita, seperti tidak normal ya kan, lemas bawaannya. Itu sebenarnya itu namanya tarikan jiwa. Ketika kita sudah terbiasa berzikir nafas, tarikan jiwa itu sangat kuat, sehingga kita lebih banyak fokus di dalam diri daripada kita fokus di jasad. Kita lebih nyaman dengan rasa jiwa, kita lebih nyaman dengan daya. Ketika kita ikuti terus dayanya, ya itu bawaannya lemas. Jadi nggak apa-apa, untuk awal-awal memang kita akan merasakan seperti itu. Lantas yang kedua, yang tengkuk berat, kepala berat, ya anggap saja itu pembersihan diri. Mungkin ada yang nggak beres di diri kita. Mungkin dahulunya ada amalan-amalan yang kita amalkan itu nggak lurus kepada Allah, sehingga masuklah energi-energi yang negatif. Sangat banyak orang yang berzikir, mereka itu nggak sadar bahwa di dirinya itu masuk energi negatif. Kenapa bisa masuk Bang? Zikir saya kan benar Bang, zikirnya la ilaha illallah, atau zikirnya salawat, atau zikirnya asmaul husna. Gak ada yang salah, tetapi niatnya yang salah. Ketika niat kita salah, ya di situ masuk energi-energi yang selain Allah. Dan ketika kita mulai mengamalkan DN dengan niat yang lurus karena Allah, di situ akan ada benturan energi. Mungkin selama ini kita nggak sadar bahwa yang negatif itu sudah duduk di diri kita. Tetapi ketika kita mulai kembali lagi lurus kepada Allah, bereaksilah dari situ. Ya, ibarat kata itu ya, kalau istilah saya itu imunisasi ya. Seperti anak kecil disuntiklah antivirus, imunisasi, akhirnya virus di dalam dirinya dengan antivirus berperang. Ketika berperang, disitulah
menjadi bereaksi pada jasad kita. Mungkin tengkuk berat, kepala berat, mungkin pusing, bisa jadi juga mual, ya. Lemas bisa juga tuh termasuk kategori tuh, lemas. Apalagi panas dingin, ya. Jadi ketika niat mulai kembali lurus kepada Allah, di situ dia akan bereaksi, akan ada benturan energi. Ya sama lah kayak anak kecil disuntik imunisasi, kan demam dia. Apakah demam itu sesuatu yang mengkhawatirkan? Kan tidak. Biasa bagi kita itu. Anakku demam, ya wajar karena baru suntik, baru imunisasi, ya. Jadi antibodi sama virus di dalam diri berperang. Begitu juga ketika kita ber-DN, energinya, daya Allah itu murni. Daya Allah itu istilahnya positif. Maka segala sesuatu yang negatif di diri kita akan bereaksi. Disitulah berimbas pada jasad. Kepala berat, tengkuk berat, pusing, mual, bahkan ada yang sampai muntah. Ada lagi yang lebih parah, pernah sampai lumpuh 1 hari. Ada. Tergantung seberapa hebatnya nih yang negatif itu di diri kita. Jadi kita nggak boleh suuzon, ya. Ini bagus ini, yang seperti ini tanya, yang seperti ini cerita. Jadi kita bisa kasih masukan gitu. Tapi kan tadi dibilang bahwa segala ibadah tidak ada yang menghalangi. Alhamdulillah lancar, ya berarti bagus, ya berarti nggak terlalu besar itu yang negatifnya. Kalah dia, lebih kuat kita ke Allahnya. Habis itu ada antara dua, lemas itu antara dua. Bisa jadi ada yang negatif di diri kita, bisa jadi juga tarikan jiwa. Seperti apa bang tarikan jiwa bang? Ya pokoknya kita nyaman di dalam diri. Ada daya yang menarik pada rasa jiwa. Di situ bawaannya ngantuk, lemes. Pokoknya enjoy, ya kayak orang kita bilang mabuk ganja, ya lebih hebat lagi mabuknya, ya kan. Mabuk ganja gimana? Nge-fly. Kita itu lemas, tenang, melayang, apalagi. Ya kalau mau dikait-kaitkan rasa jiwa tadi, ya lebih hebat lagi nih mabuknya. Lebih hebat lagi rasa fly-nya, ya. Nah, jadi jangan terlalu terbawa oleh rasa. Ini yang banyak yang nggak paham. Makanya nih hati-hati, karena kalau kita sering terbawa oleh rasa, yang berbahayanya kalau kita sedang berkendaraan. Sangat banyak teman-teman yang berkendaraan itu lepas kendali. Seperti apa bang lepas kendali? Ya dia lagi bawa mobil, masuk dia ke jiwa, ya kan. Begitu masuk ke jiwa, tiba-tiba kembali lagi ke jasad, kaget, hampir aja nabrak. Nah banyak itu yang seperti itu, karena terbawa rasa. Bahkan saya pernah, kalau dibilang ya nggak tahu saya sudah berapa jauh saya tidur itu, ya nggak tahu juga. Saya bawa sepeda motor, tapi di dalam berzikir tuh, Allah. Akhirnya akan ada keterpisahan. Yang satu bawa motor, yang satu lagi berzikir. Jadi ada dua keterpisahan kesadaran. Nah, boleh kita memisahkan antara dua-duanya jalan. Bawa motor jalan, yang bagian jasad, kesadaran jasadnya jalan, tetap fokus pada jalanan, dan kesadaran jiwanya tetap fokus pada zikirnya. Kalau kita bisa memisahkan itu enak, dua-duanya akan jalan dengan serentak. Cuman banyak orang bagi pemula hanyut pada rasa, sehingga jasad dia lepaskan. Akhirnya masuk dia ke jiwa. Ketika masuk ke jiwa, bawa motor tidur. Nah, tapi yang ajaibnya, motor itu tetap jalan, gak jatuh. Dan banyak teman-teman yang mengalami ketika dia masuk ke jiwa tadi, mobilnya tetap jalan, gak jatuh, gak nabrak. Begitu balik lagi ke jasad, di situ baru kaget, hampir nabrak. Jadi begitu kembali ke jasad itu memang Allah jaga itu. Istilahnya jangan lama-lama kamu di jiwa, kembali ke jasad. Akhirnya kembali kita.
Begitu sadar di jasad ini, hampir keluar trotoar ya. Nah itu sama itu rasanya tadi, itu bawaannya lemes, bawaannya ngantuk, apalagi ngefly ya, kayak orang mabuk ya kan, enak lah melayang macam-macam. Nah itu kalau kita ikuti rasa itu yang bahaya. Apalagi kita kalau lagi kerja, kita butuh konsentrasi, butuh fokus pada kerjaan, jangan kita hanyut di rasa tadi. Itu sangat berbahaya ya. Yang paling sering terjadi itu ketika berkendaraan. Ciri-cirinya macam mana bang? Ya itulah, ngantuk, melayang, bawaannya lemes. Nah itu tarikan jiwa itu namanya itu. Ketika kita mulai sering bermain pada kesadaran jiwa, di situ narik dia, sehingga jasad ini blank, jasad kita ini lepas kesadaran. Nah itu yang berbahaya. Jadi gimana bang biar dua-duanya jalan? Ya butuh latihan. Nanti teman-teman bisa memisah-misahkan kesadaran itu. Di jasad ini bekerja seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, tapi di dalam diri ini, wilayah kesadaran jiwa, ya kita berduaan sama Allah. Bisa dipisah-pisah. Tapi itu butuh proses, butuh latihan. Makanya diamalkan terus DN-nya, dilatih terus. Insya Allah nanti teman-teman akan paham seperti apa sih memisahkan kesadaran itu. Ya. Jadi bagus ini pertanyaannya, sehingga mengalir juga jawaban saya. Kalau nggak ditanya nggak bisa jawab saya. Ini karena ditanya lah. Akhirnya Allah turunkan ilmu, ya enak aja saya ngomong kan. Coba diingat-ingat lagi, kenapa lemes bawaannya. Itu antara dua. Kalau tidak di diri kita ada yang negatif, bisa jadi kita terbawa oleh tarikan jiwa, sehingga kita sibuk pada kesadaran jiwa. Dan di situ badan ini bawaannya lemes sekali. Nah, ngantuk, lemes, melayang ya, ringan badan itu kan. Tapi itu kalau kita dalam kondisi kerja ya janganlah, bahaya itu. Tetap kita harus fokus pada jasad. Oke, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami, bisa dimengerti. Latih terus DN-nya, istiqomah terus ya. Mudah-mudahan Allah tambahkan pemahaman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran, syukran kasiran Bang Andi atas pencerahannya, atas nasihatnya. Alhamdulillah, semuanya yang disampaikan Bang Andi saya terima dengan lapang dada. Dan saya rasakan dari perkataan Bang Andi, nasihat semuanya saya rasakan benar-benar ada dari perkataan Bang Andi semuanya. Memang saya akui banyak mungkin kesalahan di diri saya yang mungkin atas ketidaktahuan diri saya dari apa amalan yang pernah saya jalani dan apa yang disampaikan Bang Andi yang dimaksud lemas tadi. Memang saya rasakan juga secara zahir badan ini lemas, tapi secara batinnya alhamdulillah ketenangan jiwa saya memang saya rasakan. Itu sebabnya saya sampaikan ke Bang Andi, kenapa saya tidak ada rasa malas untuk ibadah. Karena yang saya rasakan tadi itu hal yang positif yang saya rasakan. Adapun hal yang negatif mungkin yang saya rasakan itu ada di bagian kepala dan bagian punggung saya. Dan memang terkadang juga rasa mual terkadang saya rasakan. Mohon doa dan bimbingan Bang Andi, semoga apa yang tidak baik di dalam diri saya menjadi bersih dan saya selalu istiqomah dalam menjalankan syariat
yang Allah berikan kepada saya. Semoga saya menjadi manusia yang berakhlakul karimah dan juga manusia yang bermanfaat dunia akhirat dan juga untuk keluarga saya. Doa berdoa Bang Andi, semoga Allah memberkahi apa niat Bang Andi untuk saya, dan saya pun yakin kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan semuanya atas petunjuk Allah, dan yang antum sampaikan itu semuanya atas petunjuk Allah. Barakallah fi umrik Bang Andi, jazakallah khairan kasiran. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas nasihat dari antum. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada salah perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.